Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iman Safi'i dengan NIM akhir 161. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran saya dengan tugas presentasi saya dengan judul Proses atau alur dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut KUHP baru. Oke, langsung saja. Ke penjelasan sistem peradilan pidana Indonesia menurut KUHP baru di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Oke. Sistem peradilan pidana Indonesia menurut KUHP baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menerapkan paradigma due process yang terintegrasi dengan diferensiasi fungsi aparat hukum untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan HAM berlaku sejak 2 Januari 2026. Sistem ini menggeser dari crime control model lama menjadi proses berbasis bukti minimal 2 alat bukti, teknologi IT, dan mekanisme restoratif. Nah, yang dimaksud dari penjelasan di atas itu sistem peradilan pidana Indonesia ini telah mengalami transformasi mendasar melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP baru. Undang-undang ini tuh berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026 dengan memadai pergeseran paradigma dan model crime control yang sebelumnya dominan di mana penekanan utama adalah pada kecepatan penegakan hukum mengendalikan kejahatan melalui proses yang relatif sederhana dan cepat menuju model due process yang lebih terintegritas dan berorientasi pada keadilan prosedural. Nah, paradigma due process ini tuh menekankan bahwa setiap tahap penanganan perkara pidana harus mengikuti prosedur hukum yang sangat ketat, adil, dan melindungi hak asasi manusia atau disebut HAM tersangka, terdakwa, korban maupun saksi. Integrasi ini tercermin dalam diferensi fungsi yang sangat jelas di antara aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pengawas independen lainnya. Misalnya polisi bertanggung jawab penuh dengan penyelidikan awal dan juga penyidik, serta dalam kewajibannya mengumpulkan bukti secara objektif, sementara jaksa ini berperan sebagai penuntut yang independen tanpa campur tangan eksekutif berlebih, dan hakim memastikan proses pengadilan bebas dari intervensi defisiensi ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan meningkatkan transparansi melalui keterbukaan data perkara secara digital dan akuntabilitas melalui mekanisme pengawasan internal serta eksternal seperti laporan berkala ke Komisi Kejaksaan atau Komisi Yudisial. Nah, selain itu, KUHP baru juga ini tuh memperkuat prinsip berbasis bukti dengan ketentuan minimal 2 alat bukti yang sah dan kuat untuk mendukung dakwaan atau putusan, menghindari dari vonis berlebihan dengan sementara dugaan semata, integrasi teknologi informasi IT. Nah, menjadi elemen kunci seperti penggunaan sistem e-court, rekaman digital, sidang, analisis forensik berbasis AI untuk bukti elektronik, dan platform-platform online yang aman. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga minimalisir risiko manipulasi bukti juga
Yang lebih inovatif, sistem ini memasukkan mekanisme restoratif justice di mana prioritas diberikan pada pemulihan korban, rekonsiliasi pelaku, dan pencegahan residivisme melalui mediasi pidana untuk program pengadilan restoratif, terutama untuk kasus ringan atau delik aduan. Perubahan ini secara keseluruhan bertujuan apa? Untuk menciptakan peradilan pidana yang lebih manusiawi, efisien, dan serta sesuai standar internasional HAM, sambil tetap menjaga efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Nah, setelah itu, selanjutnya, prinsip utama sistem peradilan pidana Indonesia menurut KUHP. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Nah, proses pidana mengedepankan supremasi hukum, kesetaraan, dan adaptasi teknologi. Dengan rekaman visual wajib serta pengawasan hakim di setiap tahap, diferensiasi peran. Jadi peran dari Polri, penyidikan, jaksa sebagai penuntutan, hakim sebagai persidangan, advokat sebagai pembelaan, dan pembimbing ke masyarakat serta pembinaan pasca putusan. Nah, maksud yang tertera yang di atas itu seperti proses peradilan pidana dalam KUHP baru di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 yang dirancang untuk mengutamakan supremasi hukum. Yang artinya supremasi hukum itu artinya adalah yang tertinggi, semua orang sama di depan hukum tanpa pandang bulu, baik kaya, miskin, pejabat, atau rakyat biasa. Serta ini juga menekankan kesetaraan dalam akses keadilan, di mana semua tersangka atau korban dan saksi punya hak yang seimbang, termasuk bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu. Selain itu juga, ada adaptasi teknologi modern untuk bikin proses lebih efisien dan anti korupsi seperti platform digital untuk tracking perkara dari awal sampai akhir. Salah satu fitur kewajibannya itu adalah rekam visual di setiap tahap krusial, misalnya saat penangkapan, interogasi, atau sidang. Semua rekaman video secara live streaming atau disimpan di server aman, bisa diakses publik kecuali data. Nah, maksudnya cegah. Ini tuh bermaksud untuk mencegah kekerasan polisi atau memanipulasi saksi, plus bukti kuat buat banding kalau ada sengketa. Nah, yang paling penting ada diferensiasi aparat hukum. Nah, seperti yang tadi itu, biar tidak tumpang tindih, bisa saling check and balance. Nah, seperti Polri. Nah, kepolisian ini tuh untuk mengurusi penyelidikan fase awal untuk mengumpulkan info dan semua alat bukti ringan, dan penyidikan ini fase penuh untuk tahapan tersangka dan mengumpulkan minimal 2 bukti yang sangat kuat, dan mereka semua wajib lapor ke jaksa setiap minggu lebih dari 1 kali 24 jam. Nah, setelah itu jaksa. Jaksa di sini berperan sebagai penuntutan. Nah, mereka sebagai menghasil cek polisi dan apakah laporan itu diterima atau ditolak. Nah, ditolak dakwaan kalau buktinya sangat lemah dari SP3 itu, atau bikin dakwaan resmi ke pengadilan. Jaksa juga bisa mewakili negara di sidang tapi independen.
Nah, setelah itu ada hakim. Hakim sini sebagai pengadilan. Sebagai pengadilan persidangan. Nah, kuasa. Melalui dari sidang pre-trial, cek legalitas penahanan, sidang pokok dengan dengar saksi, bukti, kesimpulan dari semuanya, sampai memutuskan atau memonis hukuman apa yang saja yang harus yang dikasih oleh terdakwa, dan hakim juga wajib netral. Sidang secara terbuka dan bisa digunakan teknologi buat virtual hearing. Nah, selanjutnya itu ada advokat. Advokat di sini sebagai pengacara atau pembela hukum. Terus yang dimaksud akses bukti sejak awal hadir dari advokat ini tuh dari sejak perkara terjadi awal, mereka tuh harus hadir dari semua dan mengetahui semua apa isi-isi perkara yang ada dalam kasus tersebut. Nah, guna untuk mengetahui apa saja isinya dan untuk membuat eksepsi atau replik, satu ada juga LBH atau advokat pro bono yang sangat miskin dengan pastian kesetaraan. Serta terakhir ada pembimbing kemasyarakatan Binkum. Nah, setelah itu mereka ini pantau pelaku masyarakat, program rehabilitas, konseling atau rehabilitasi sosial penting untuk kurangi residivisme, terutama dengan restitusi justice. Selanjutnya itu ada sistem peradilan pidana Indonesia menurut KUHP lama. Nah, di sini adalah sistem peradilan pidana Indonesia menurut KUHP lama dan KUHP dengan Undang-Undang 8/1981 bertumbuh pada pendekatan retributif, pembalasan dan keadilan prosedural, dan prinsip dasar keadilan serta kepastian hukum berlaku hingga 1 Januari 2026. Sistem ini menekankan minimal 2 alat bukti, sidang terbuka, dan hak pembelaan dasar, meskipun cenderung memberi kekuasaan lebih pada aparat negara dibandingkan KUHP baru. Nah, artinya sistem peradilan pidana di Indonesia ini sebelum reformasi besar-besarannya itu berdasarkan KUHP lama, yaitu Witbook Strafrecht atau WVS. Nah, WVS ini tuh atau dari zaman Belanda, KUHP lama itu mulai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 berdiri di atas fondasi pendekatan retributif dan keadilan prosedural dasar. Artinya pendekatan retributif ini artinya hukuman pidana lebih menekankan pembalasan atau mata ganti mata pelaku dihukum sepadan dengan kejahatan untuk membayar hutang ke masyarakat, bukan so much soal rehabilitasi atau pemulihan korban, sementara keadilan prosedural menjamin proses hukum diikuti meski masih sederhana dengan prinsip dasar seperti keadilan, seperti hukum jelas dan pasti diterapkan. Nah, sistem ini tuh berlaku hingga 1 Januari 2026. Sebelum digantikan KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20/2025. Nah, seperti kuncinya itu seperti yang ada di PPT, minimal 2 alat bukti yang sah. Nah, artinya untuk dakwaan atau vonis harus ada setidaknya 2 bukti yang diakui hukum seperti keterangan saksi, barang bukti, surat petunjuk atau keterangan ahli sesuai dengan pasal 183 KUHP lama untuk mencegah vonis asal tuduhan, tapi
interpretasinya kadang longgar juga. Setelah itu ada sidang terbuka untuk umum. Nah, prinsip ini tuh utama eh, agar transparan, semua orang bisa hadir kecuali alasan khusus seperti keamanan atau anak di bawah umur. Sidang wajib di pengadilan negeri dengan semua pihak jaksa terdakwa saksi. Nah, selanjutnya ada hak pembelaan dasar. Terdakwa boleh punya pengacara atau advokat. Nah, bikin pembelaan tertulis atau lisan. Ajukan eksepsi, tolak dakwaan, serta replik duplik ada hak untuk diam, nggak dipaksa, eh, serta jaksa, saksi, diri sendiri, dan banding di pengadilan tinggi. Nah, sistem lama ini itu cenderung lebih ke beri kekuasaan lebih besar pada aparat negara, eh, seperti polisi, jaksa, penjara. Contohnya polisi itu bisa menahan tersangka lebih fleksibel tanpa pengawasan hakim ketat. Nah, jaksa itu lebih dominan di penyidikan dan minim teknologi, nggak ada rekaman visual wajib seperti digital. Nah, dan restoratif justice hampir memang tidak ada. Nah, fokusnya penjara atau denda transparansi rendah, rawan intervensi politik atau korupsi. Nah, dan HAM tersangka kurang terlindungi, misalnya penahanan preventif panjang tanpa alasan kuat. Dan maksudnya dulu tuh tanpa ada alasan yang sangat kuat. Secara keseluruhan sistem lama seperti mesin tua yang andal tapi kaku, efektif mengejar kejahatan berat tapi kurang adaptif terhadap era digital. Artinya minim sekali dengan pengetahuan digital serta kesetaraan gender atau usia, pendekatan holistik yang pulihan masyarakat reformasi ke KUHP baru justru perbaiki kelemahan ini dengan due proses lebih kuat, teknologi, keseimbangan kekuasaan, serta transisi penting buat peradilan pidana Indonesia yang lebih modern seperti saat ini dan manusiawi. Nah, selanjutnya, uh, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana bagan atau alur persidangan dalam pidana menurut KUHP baru. Nah, yang pertama di situ ada Yang pertama di sini, terjadinya tindak pidana sehingga si korban ini melakukan laporan atau pengaduan serta terjadinya tangkap tangan. Nah, melaporkan ke mana? Melaporkan ke pihak wajib seperti kepolisian serta polisi tuh melakukan penyelidikan serta melihat apa saja barang bukti yang ada di TKP. Nah, terus status tersangka atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, melaporkan apa saja. Setelah itu penyidikan. Nah, penyidikan ini akan seperti pihak yang berwajib seperti polisi melakukan penangkapan 1 kali 24 jam. Mulai dari setelah kasus setelah uh, setelah surat pemberitahuannya diberikan dan melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan atau saksi tersangka serta melihat juga melihat saksi tersangka dan ahli serta mengecek juga sidik jari dan apa saja identitasnya. Setelah itu di P21 berkas dinyatakan
Ketika berkas sudah dinyatakan lengkap, akan diserahkan ke penuntut umum. Nah, dan penuntut umum akan memperpanjang penahanan dan memperluas lagi selama 20-30 hari dan menerbitkan surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini status terdakwa dan akan dilimpahkan ke pengadilan. Setelah itu ke ketua pengadilan negeri untuk mengasihkan berkasnya itu menunjukkan kepada hakim. Setelah itu panitera untuk mengeceknya, serta berkas diterima, majelis hakim menetapkan hari dan hakim ini menetapkan hari untuk sidang. Nah, semisal sidangnya akan ditetapkan 1 minggu kemudian. Nah, setelah seminggu akan diadakan dengan sidang pertama. Sidang pertama ini pemeriksaan identitas terdakwa seperti identitas para pihak semua dari awal sampai akhir, pembacaan surat dakwaan, serta setelah semuanya akan jaksa penuntut umum akan membacakan eksepsi. Nah, setelah eksepsi dari terdakwa, nah tanggapan dari penuntut umum ini, nah jika tidak ada eksepsi, bisa langsung ke pembuktian. Nah, jika ada tanggapan, eksepsi dikabulkan, putusan akhir, dan juga bisa ditolak. Setelah itu, habis pembuktian, tanggapan terhadap jaksa penuntut umum. Nah, setelah itu, pledoi dari terdakwa. Setelah pledoi adalah replik, mulai dari jaksa penuntut umum. Setelah replik, duplik. Setelah itu putusan. Nah, putusan ini dakwaan terbukti merupakan tindak pidana. Nah, dakwaan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana lepas dari segala tuntunan hukum. Dakwaan tidak terbukti bebas. Nah, setelah putusan, jaksa atau terdakwa tidak menerima, jaksa terdakwa atau menerima, putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, setelah itu upaya hukum dengan luar biasa, peninjauan kembali dengan memeriksa kembali semuanya, keadaan baru. Setelah itu menunggu dari 7 hari, banding diberikan waktu 7 hari. Setelah itu diajukan ke pengadilan tinggi. Dan bukan merupakan putusan bebas. Nah, setelah itu dengan jarak waktu 14 hari, setelah itu kasasi dan diajukan ke Mahkamah Agung. Dan setelah itu putusan atau eksekusi. Nah, mungkin semua penjelasan mungkin itu saja penjelasan saya mulai dari awal sampai dengan bagian ini. Mungkin saya bisa tutup. Akhirul kalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.